lillah ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Para ulama, para tokoh masyarakat, bapak dan ibu, jamaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini Allah mempertemukan kita semua dan kita bersyukur bahwa Allah telah memberikan karunia dan keberkahan kepada kita semua hingga hari ini. Saya mewakili Bapak Profesor Haji A.M. Saifuddin yang ikut menjadi pembina di dalam Yayasan Pesantren Hufaz Ummul Qura ini, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, para jamaah yang hingga hari ini ikut mendukung lahirnya dan tumbuhnya pesantren Hufaz Ummul Qura ini. Mudah-mudahan Allah mencatat kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang ikut membesarkan, dan meninggikan Al-Quran, dan insya Allah akan terus lahir dari kita semua generasi-generasi yang akan mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mencatat ini semua dan menjadikan syafaat kita di yaumul akhir nanti. Kepada khususnya Pak Kiai Haji Imam Abizar yang telah merintis dengan penuh ketulusan dan kesungguhan hingga hari ini dan insya Allah dan seterusnya. Saya ingat 22 tahun yang lalu ketika saya bersama ayahanda Pak Profesor A.M. Saifuddin kemudian bertemu dengan Pak Imam Abizar, Pak Kiai, kemudian pada saat itu berniat untuk mewakafkan seluruh yang ada pada keluarga pada situ untuk lahirnya pesantren Al-Quran. Dan Pak Kiai dengan penuh ketulusan dan keikhlasan menerima amanah ini, menjadi nazir dan kemudian juga merintis dari mulai awal untuk lahirnya pesantren Hufaz Al-Quran ini, dari 1 santri, 2 santri, 3 santri, dan alhamdulillah atas izin Allah kemudian lahirlah pondok pesantren Hufaz yang kedua Ummul Qura ini di Desa Lemis ini. Dan mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa Allah memberkahi langkah-langkah dari Pak Kiai Imam Abizar dan juga para asatiz dan seluruh masyarakat yang terus-menerus mendukung lahirnya generasi-generasi Al-Quran ini. Insya Allah kita mohon doakan, mohon ketulusan dari Bapak Ibu semua dan kita yang ini untuk bersama-sama menjadikan pesantren ini menjadi tonggak kebangkitan Islam, menjadi tonggak lahirnya generasi-generasi yang akan membesarkan Islam dan menjadikan generasi-generasi yang terus senantiasa meninggikan kalimatullah di muka bumi ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk milad yang ke-22 tahun ini, tasyakuran yang ke-22 tahun ini. Mudah-mudahan semua yang kita berikan kepada lahirnya pesantren ini akan menjadi amal soleh kita semua dan menjadi timbangan pemberat kita, memberat amal soleh kita di amal akhir nanti. Barangkali itu yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Terima kasih. Al-barnamij as-samin al-mau'izatul hasanah allati sayuballighuha shahibul kiram al-Ustadz Abdul Rahman Jailani. Acara yang ke-8 Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Rahman Jailani. Wa alaihi falyatafaddal mashkuran. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Abdul Rahman Jailani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, puji dan syukur selalu senantiasa sama kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga, para sahabat, dan insyaallah untuk kita semua selaku umatnya yang sama kita hormati dan sama kita muliakan segenap para alimil ulama, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Wabil khusus kepada pimpinan pondok pesantren, guru kita tercinta Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadzun Al-Fadil Kiai Al-Haj Imam Abizar Al-Ghifari, dan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Abdullah Asy-Syafi'i beserta keluarga besar beliau. Kita sama doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga selalu senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, para jamaah, kaum bapak dan kaum ibu yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa sama menghadiri satu majelis yang mulia, di mana saat ini kita menghadiri acara tasyakuran, yaitu milad yang ke-22 serta wisuda khatmil Quran, dan juga tidak lupa sekaligus kita memperingati peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama doakan pula mudah-mudahan pondok pesantren Huffaz Ummul Qura ini semakin diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga melalui sabab wasilah guru kita tercinta bisa mencetak begitu banyak para kader-kader dai, ulama yang menghafalkan daripada Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa sih Al-Quran itu menjadi penting buat kita semua? Kenapa kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ulama-ulama yang salah satunya bukan hanya saja mempelajari dari kitab-kitab yang dikarang oleh ulama, namun ada
begitu banyak, salah satunya di tempat kita tercinta ini guru kita lalu membuat pondok pesantren Hufadzul Quran. Tidak lain dan tidak bukan karena pentingnya Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana yang sama kita tahu Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran itu merupakan pedoman petunjuk buat kita semuanya. Betul apa betul? Assalamualaikum. Masih pada hidup? Bu, capek apa belum? Yang bilang belum bohong. Sebenarnya udah capek. Betul apa betul? Assalamualaikum. Masih hidup? Kalau udah roman-romannya nunduk, kaki ngelonjor, udah nyambil nyender, itu dalam hati nih bukan yang diperhatiin apa kata ustadz, tapi yang dipikirin kapan kelarnya ini. Bener apa enggak? Iya. Saya nggak panjang lebar, tenang aja Bu. Kalau kita korek, yang kalau kita dalami, yang kalau kita kaji, maka Al-Quran akan terus menerus mengeluarkan daripada ilmu-ilmunya yang nggak bakal pernah habis dan tidak pernah bosan untuk kita baca. Semakin kita baca Bu, dan terus kita baca, maka semakin kita akan mendapatkan ilmu daripada Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran merupakan satu kitab suci yang Allah sudah tegaskan dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika ay hadal kitab, bahwa kitab Al-Quran ini adalah merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang bertakwa, dan hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan petunjuk daripada Al-Quranul Karim. Enggak sampai di situ saudara. Penekanan bahwa Al-Quran ini merupakan sebuah kitab suci yang hak dari Allah, yang memang betul-betul dari Allah, bukan seperti tuduhan orang-orang kafir bahwa Al-Quran merupakan buatan Muhammad, bahwa Al-Quran merupakan buatan para sahabat Nabi. Allah Ta'ala kembali tegaskan dalam ayat yang lainnya, sama di dalam surat Al-Baqarah. Faqala ta'ala wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Sadaqallahul azim. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita semua, terkhusus kepada mereka yang ragu terhadap Al-Quran, apa kata Allah? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, seandainya ada, kata Allah, di antara kalian semua yang masih ragu terhadap Al-Quran, fa'tu bisurah, maka datangkanlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran, yang sama dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Subhanallah, luar biasa Pak Bu. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tekankan bagi mereka semua yang ragu terhadap Al-Quran untuk membuat yang semisal daripada Al-Quran. Bahkan Allah Ta'ala seakan-akan mengejek kepada orang-orang yang sok pintar, orang-orang yang sok benar, orang-orang yang sok mampu, dengan kata apa? Kalau andai kata kalian nggak mampu buat sendiri, dan memang pasti mereka tidak akan mampu, Allah tambahin, kali kalau kalian kagak mampu sendirian, kata Allah, fa'tu bisurah, datangkan satu surat tersebut dengan cara apa? Wad'u syuhada'akum min dunillah,
ajak siapapun orangnya, teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu, orang lain selain daripada zat Allah yang kemudian mampu membantu kamu untuk membuat semisal daripada Al-Quran. In kuntum sadiqin, kalau kalian benar-benar mengaku orang yang paling benar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Betul kata Allah, sadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Saya mau tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua, sampai detik hari ini yang ingin coba-coba untuk merubah daripada Al-Quran ada atau tidak? Assalamualaikum. Jawab yang kompak, ada apa tidak? Kurang keras. Yang masih mencoba untuk merubah-rubah Al-Quran banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sampai yaumil kiamah, ada apa enggak? Ada apa enggak? Tapi Allah bilang apa? Enggak bakalan bisa, karena Allah Ta'ala menjamin daripada Al-Quran. Allah Ta'ala menjamin kesucian Al-Quran, kemurnian Al-Quran sebagai kitab suci yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam belumnya. Subhanallah. Maka saudara, wajar kalau kita lihat yang namanya kitab Taurat sudah ada perubahan atau belum? Kitab Zabur sudah ada perubahan apa belum? Kitab Injil sudah ada perubahan apa belum? Sudah, saudara. Tapi Al-Quran enggak. Kenapa? Karena Allah yang jamin. Dari mana Allah Ta'ala jamin? Al-Quran juga menyampaikan, faqala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Allah menyampaikan, sesungguhnya kami, kata Allah, yang telah menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang menjaga kemurnian kesucian Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Nah sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, ini semua yang hadir di sini kebanyakan wali murid atau bukan? Wali murid. Yang bapak-bapak juga wali murid. Masukin anaknya untuk hafal Al-Quran, betul? Berarti paling tidak ibu bapaknya punya dasar dalam memahami Al-Quran, betul apa betul gak sih? Yang jawab yang kompak, kurang keras. Oh, males-malesan. Sekali lagi maklum Pak Ustadz, udah capek ibu ya, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya lagi, kalau Allah Ta'ala Esa, biasanya untuk kata ganti satu, Esa kan berarti satu bu ya, Esa satu pak ya, kata ganti saat berbicara aku atau kami. Assalamualaikum. Ini sampai pengok-pengok nih, saya punya peci nih, saking semangatnya nih. Satu, aku atau kami? Aku. Benar? Yakin? Sekarang saya tanya, Allah menggunakan kata ganti datnya di dalam Al-Quran, apakah selamanya menggunakan kata aku? Ada Allah Ta'ala menggunakan kata ganti nahnu alias ka. Orang-orang orientalis nanya, umat Islam, ini sebenarnya yang salah siapa sih? Yang bohong Tuhan ente, apa entenya yang kagak ngerti? Maksudnya bagaimana? Ente kan pada ngakunya semua Allah tuh Maha Esa, betul? Ayatnya jelas, qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan ya Muhammad bahwa Allah itu Esa. Kalau yang namanya Esa berarti kan sendiri.
Kalau yang namanya sendiri, kalau bicara itu kata gantinya harusnya aku. Loh, kenapa di dalam Al-Quranul Karim ente punya Tuhan, entar ngomong aku, entar ngomong kami? Maka berbahagia bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya lanjutkan, kalian semuanya umat Islam memberikan pendidikan kepada anak-anak kalian, memahami daripada apa itu Al-Quran. Subhanallah. Dan perjalanannya masih panjang. Wong yang bicara juga perjalanannya masih panjang kok, masih banyak bodohnya kok. Tadi saya sampaikan bahwa Al-Quran tuh kalau kita baca, kalau kita kaji, nemu terus yang namanya ilmu. Betul apa betul? Itu Allah masih bilang, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan aku berikan kepada engkau berupa ilmu tuh kecuali sedikit, nggak banyak-banyak. Allah bilang nggak banyak aja kagak habis-habis. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ibu-ibu nih nyampe kemari, anaknya ditaruh di sini, hafal Al-Quran 30 juz. Udah puas apa belum? Assalamualaikum. Udah puas apa belum? Belum. Kenapa? Karena ngapal Al-Quran belum tentu memahami isi Al-Quran. Kalau tiba ngapal juga saya bisa. Bener apa bener? Nah, kalau yang ditaruh di pondok pesantren model macam kayak begini aja, kadang kita belum paham apa isi Al-Quran, termasuk yang ngomong. Bagaimana yang kagak di ngajiin, gimana yang nggak di pesantrenin? Ngaji baru tibang setengah udah berani jadi imam di masjid. Baru tibang lulus Al-Fatihah. Surat yang lain biasa langganan, kalau nggak kulhu, ulang itu birobil falak. Kalau nggak Al-Falak, emang Anas. Assalamualaikum. Benar apa kagak saya ngomong? Kata ibu-ibu dalam hatinya, lah itu mah gua, gitu katanya. Benar apa benar? Sama bu, saya kadang-kadang begonoh ya, apalagi lempengan kalau misalkan udah nonton sinetron, tibang iklan aja dah, aduh elah. Kalau zaman dulu yang namanya masuk maghrib, kita punya anak-anak sama ibu sama bapaknya, itu suara televisi mah kagak ada. Yang kita dengar bacanya surat Yasin, bener nggak? Yang kita dengar baca surat Al-Waqiah tuh dulu mah ya. Kalau sekarang emak sama anak berebut remote, anaknya mau sinetron ini, emaknya mau sinetron itu. Betul apa betul? Sekalinya akur, emaknya pakai mesen, neng ntar kalau filmnya udah main lagi bilangin emak mau sholat maghrib dulu. Oh adanya sholat maghrib dah dulu. Sholat maghrib biasa pakai ngebut surat langganan yang tadi, kulhu, ulang birobil balak, ulang birobin nas. Karena ini lagi seru-serunya sinetron, ina atau ina aja dah gitu, biar mungkin cepat. Akhirnya dia baca sengebut-ngebutnya. Habis kelar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, anaknya belum manggil, gue baca Quran dulu dah gitu. Malaikat ngelihatnya udah seneng banget dah, ilah munaroh rajin banget dah. Habis sholat dia mau baca Quran, dia buka tuh Al-Quran, dia baca, dia mulai sama ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru tiba sampai situ anaknya manggil, "Ma, sinetronnya udah main." Shadaqallahul azim. Malaikat ngelihatnya, lah gua keder ini katanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, udah gitu pakai nekat. Ya, silakan Kiai Haji Salman Yahya. Ini orang tua saya, guru saya juga. Bu, Pak, ini mas saya mas sebenarnya lagi muhadoroh ini. Tahu muhadoroh kagak? Ngerti ya? Ceramah depan guru, namanya apa itu? Muhadoroh udah. Ini guru-guru saya semuanya nih. Ya, doain biar ilmu saya manfaat. Kalau ilmu saya mah belum seberapa sama ilmunya anak-anak ibu yang di sini. Udah cakep, udah taruh anak di sini mah. Ya, coba kalau lihat anak-anak orang lain di luar sono, enggak di kota, enggak di kampung sekarang, yang namanya perempuan istilahnya macem-macem. Sekarang aja istilahnya pakai adik cabe-cabean, udah urusan apa juga.
Orang biasanya cabai di kebun, nih ada di jalanan pakai celana wahai. Celana apa pak? Wahai. Lu tawan siapa sih Ustadz? Lu ya nyaut aja. Celana apa namanya? Wahai. Kalau celana Hawaii adanya zaman dulu, adanya di bawah dengkul, longgar tuh. Gambarnya pohon kelapa melaut.